juga disebut dengan majelis awaluma karena pembahasan kita selalu tentang sholat. Juga takmir musalla Nurul Ikhlas ingkang kawula mulyakaken sedaya mawon. Mugi-mugi para jamaah, para takmir, para sesepuh keramat inggil niki, ugi teman-teman pegiat pengaosan di mana saja yang kita ikuti, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dinaringan rezeki giat ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dibekali dengan ilmu, mugi-mugi dengan ilmu itu akan mengangkat nilai, mutu serta keutamaan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita awali dengan doa tabarrukan wa tawassulan di suratil Fatihah wa du'a ila hadrat sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la ruh jami' ikhwanihi wa abaihi minal anbiya'i wal mursalin jami' ashabi wa azwajihi ahli baitihi wa dhurriyyatihi at-tayyibin at-tahirin ajmain khususan sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wal arwah sayyidatina Fatimah az-Zahra sayyidina Khadijah al-Kubra sayyidatina Aisyah ar-Ridha wal Hasan Hasan Husain sayyidina Muhajir Muhammad Isa sayyidina Bakar Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi usuli ma fulay masina Imam Qutb Rabbani wal Ghaus Samadani Syekh Abdul Qadir Al-Jalani sayyidina Sad Sufi Abil Qasim Al-Jambudadi sayyidina Qutb Rabbani Syekh Abdul Hasan Al-Syadili sayyidina Imam Hajjatul Islam Abi Hamid Muhammad Ahmad Ghazali usuli ma fulay sayyidina Qutb Al-Anfas sayyidina Imam Abdul Rahman Al-Qas sayyidina Bashar Qutb Al-Ibad wal Bilah Habib Allah bin Al-Haddad wa jami'ul ulama wal amwiya wa syuhada wa salihin khususan sahib hadzal kitab Mau'izatul Mu'minin al-Imam Al-Syekh Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Said Al-Qasimi wa asl hadzal kitab al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali usul mafurihim ala jami' masyayikhina Ustaz Imam Habib Al-Qutb Semalana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih wa Sayyid Habib Tamasir Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Syekh Imam Qutb Al-Habib Muhammad bin Umar As-Sajjad usulihim wa furihim wa la ruha baina wa mahatina wa jadatina wa jadatina wa huquqil wajibat alana ajma'in ala ruh jami'il mu'minin wa mu'minat wa muslimin wa musafi jami'il jihad khususan awliya'i hadhil baldah wa ulama'i hadhil baldah wa ahli la ilaha illallah ajma'in anna Allah yaqullahu warhamhum min darajatin fil jannah wa anna Allah yu'idu alaina wa ala auladina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulum fatimah sakanati fid din wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wal walidayya wal mu'minina amin. Mikir panjen bengongnya tengah jam tengah saya kena di gua ai ehul tengah. Alhamdulillah, monggo ngawali majelis kita manjataken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan, kita aturkan, kita perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita merupakan hamba-hamba Allah sing rumangsa lan mangertosi serta memahami status kehambaan kita, bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang memang mengerti tentang nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena kenikmatan yang diberikan kepada kita itulah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ya, terutama walaupun terhalang hujan, ya apa jenenge, ya tetap ngaji. Alhamdulillah. Ya. Ini semua merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguntungkan kita. Mudah-mudahan ini merupakan pertanda dari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, bahwa apa? Rada enak wau berarti dipilih ini, dipilih. Dan mal. Digedeni malemo. Ya. Ini gak dengar loh. Bismillahirrahmanirrahim. Keciliin. Gonyong ngeten iki. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita di tengah-tengah hujan, wonten petik, wonten mendung, itu juga kita syukuri kalau kita paham. Terus tiang niku ya, tiang niku, nek terus para ulama iso syukur, nek iso mangerteni terhadap kenikmatan yang ada. Nek boten ngerti nggih boten syukur, wong gak ngerti, gak rumangsa. Kaya udan ngeten niki. Udan ngeten niki nggih teng Quran enten keterangan bahwa udan itu merupakan bagian daripada nikmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur. Tapi nggih Kanjeng Nabi tidak senantiasa gembira ada hujan itu. Kanjeng Nabi niku juga sering kali atau kadang-kadang itu nek onok mendung, onok kilat, niku malah keweden. Ini semua merupakan manifestasi atau perwujudan terhadap tingginya penghayatan kita terhadap keimanan yang kita miliki. Napa Kanjeng Nabi kok keweden nek arepe udan? Terus ada suatu riwayat yang menerangkan bahwa ya boten salah saking Sayyidatuna Aisyah zauji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku Sayyidatuna Aisyah gumun teng Kanjeng Nabi. Nalika mendung peteng malepe udan, Kanjeng Nabi niku seperti orang bingung. Ke depan, ke belakang. Nggih. Nggih. Terus yo napa lungguh ngajak maneh. Mengarep maneh, ningali maneh. Terus Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, wonten napa panjenengan? Wong ngarepe udan kok koyo bingung. Loh, kan gak ngerti ta Aisyah. Zaman biyen niku ya pancen udan niku kadang-kadang napa? Ya umumnya udan banyu dan merupakan kenikmatan. Tapi bukan sekali Allah Subhanahu wa ta'ala itu mensangsi kaum, menurunkan azabnya kepada kaum berupa hujan batu, hujan api, kaya umat Nabi Musa alaihissalam, utawa umat Nabi Yunus alaihissalam. Ada di antara nabi itu, ya mboten salah, Nabi Yunus dikisahkan dalam Al-Quran. Ya. Begitu Nabi Yunus
berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun dakwah di masyarakatnya. Niki gak ono sing iman. Ya ono iman berapa gelintir gregeten Nabi Yunus. Wis hampir frustasi, dadakno ono mendung. Arepe udah. Wong-wong padha ngomong, "Hadza 'aridum mumtiruna." Ya Al-Qur'an ceritane. Oh, iki lumayan iki rek mendung iki seger. Mumtiruna iki bakal mudahni nang kita, menurunkan hujan ke kita ini. Tapi Nabi Yunus malah wedi. Ternyata yang turun bukan air, tapi siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ngerti tak Aisyah sampean? Nek Gusti Allah itu bendu kepada suatu kaum, maka Allah menyiksa mereka dengan hujan. Hujan apa? Hujan batu, hujan siksaan lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Penghayatan seperti ini saking tipisnya. Ini apa? Manai Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tipisnya, walaupun beliau sudah nopo dijamin dening Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai firman-Nya bahwa Allah niku sayang teng Kanjeng Nabi. Nih, semakin sayang, semakin tipis hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin tinggi rasa takutnya. Mergo napa? Nggih mergo tinggine oleh ilmu dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah kita nggih mboten napa-napa husnudzon, ya. Sembarang-sembarang wae iki koyoke ape oleh rezeki awake iki. Nggih. Oleh rezeki. Wis iki koyoke wis maca selawat 10.000. Modele iki wis ape dadi wali awak iki. Misale, lah kita ini ya kegedean rasa, kegeeran nggih. Nggih pada batas tertentu nggih mboten napa-napa wong agama niki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan anjuran bainal khauf war raja, antara optimisme dan pesimisme, antara penuh harap dan penuh takut nggih. Sayapnya Bani Adam gawe miber dalam kehidupan niku terus Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dua sayap kanan ini khauf, sayap kini ini roja. Khauf niku napa? Wedi, meningkatkan rasa takut, sembarang wedi. Wis salat cek wedi apa? Wedi gak keterima. Wis ndonga cek tetap wedi apa? Wedi dongane gak diterima dening Allah Subhanahu wa taala. Wis ngaji ya wedi apa? Wedi nambah ilmu tapi gak nambah amal, gak nambah iling nang Gusti Allah, mek nambah ngerti to nggih. Wis mulang ngeten iki nggih, kudu wedi napa? Ojo iki gak mulang, iki mek lindur, iki mek ngridu. Nggih mugi-mugi kula panjenengan saya tetap disayang dening Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya walaupun takut, tapi pada sayap sebelahnya ini roja penuh harap. Ya napa harap? Wis salah dak apa-apa. Walaupun ngajine sekedarnya, tapi Gusti Allah Subhanahu wa taala pun jamin seneng wong golek ilmu. Kanjeng Nabi dawuh, ya apa wong sing gelem mulang, wong sing gelem golek ilmu, yud'a awiman fi malakutis samawati wal ard. Maka ia dipanggil, yang memanggil ini para malaikat awiman, sebagai manusia yang agung, sebagai orang besar, fi malakutis samawati wal ard, di seantero langit dan bumi. Niku penghargaan buat orang yang cinta ilmu. Wis insyaallah ya apa muga-muga kita ngarep-ngarep, muga-muga nggih sak pedhoe ilmu wis niat menghargai jasae para
para ulama, niat menghargai jasane para sahabat, niat nampani warisane Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Dengan harapan seperti itu, mudah-mudahan mbuh ngajine ya apa, mbok ilinge sak pira, mbok oleh nangeni ati sak pira, muga-muga tetep ngaji kita niki bisa meningkatkan, iso nangeni awak kita, iso nangeni pikiran kita, isa ningkataken ibadah kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah niki pentingnya napa sejarah, pentingnya menghayati sejarah. Niki pas selain kita membahas soal sholat, malam ini saya sedikit ingin membahas soal yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kaitannya dengan sejarah. Nek wau Kanjeng Nabi niku oleh wedi kudanan karena ada sejarahnya. Ternyata Allah menurunkan azab melalui hujan, yaitu hujan batu, hujan azab. Maka demikian pula sejarah yang terkandung di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Niku Isra Mi'raj niku puluhan bahkan ratusan hikmah yang terpendam di dalam Isra Mi'raj. Apa di antaranya? Di antaranya adalah ini kita masuk hikmah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dilanjutkan pelajaran itu kepada umat Muhammad, yaitu kita, tentang pentingnya membaca sejarah. Sejarah nopo lan jenengan tingali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah dipastikan dijemput oleh malaikat Jibril dengan armadanya yang bernama Buraq. Buraq niku nggih termasuk kendaraan, kita nggih disebut hewan, nggih hewan tapi ngerti. Nah, jadi hewan plus, ya. Disebut hewan darat punya sayap, disebut napa jenenge hewan udara tapi juga berjalan di atas darat. Walhasil ini adalah ciptaan Allah yang istimewa. Ketika beliau dijemput oleh malaikat Jibril bersama buraqnya, niki mboten langsung mi'raj. Tapi begitu Rasulullah menaiki napa jenenge buraq, dibawa oleh buraq bersama malaikat Jibril. Begitu kerasnya perjalanan, tiba di suatu tempat. Lajeng, ya Muhammad, sholat. Sampai sholat nih tengriki mampir sih. Loh, Kanjeng Nabi nggih mboten kakean takon, langsung sholat ngoten mawon. Langsung sholat ngoten mawon. Mantul sholat, lajeng Jibril tanya, "Aina sholaita ya Rasulullah?" Anjenengan mau sholat teng pundi ya Rasul? Ya mbuh, nak endi? Qal sholaita bi Thaibah wa ilaiha al-hijrah. Nggih, sampean sholat wau ya Kanjeng Nabi niku teng kota Thaibah. Thaibah itu sebutan lain daripada kota Madinah. Iku niku wau jenengan sholat niku teng kota namanya kota Thaibah. Thaibah niku artinya kota terbaik. Nah, disebut juga Madinah. Wa ilaihal hijrah. Sampean insya Allah nantinya hijrahnya ya kota Madinah. Ke kota Madinah. Diberitahu oleh malaikat Jibril. Nantinya walaupun sebelum hijrah ke Madinah ini Rasulullah masih tetap menjalankan hijrah yang lain. Hijrah nang Taif, hijrah nang Habasyah,
Nggih saderenge hijrah ke Madinah. Lah waktu Isra niku Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril alaihissalam, sampean wau salat teng Madinah ya Rasulullah, dan disitulah perjalanan hijrah panjenengan. Kenapa Rasulullah tidak langsung hijrah ke Madinah? Karena memang belum waktunya. Belum waktunya. Oh, belum ada orang yang beriman, belum. Sedangkan jaraknya jauh. Mekah Madinah niku pinten kilo? Ya kira-kira sekitar 600 km nih. Antara itu 600 km berarti antara sini ke Semarang atau Pekalongan. Kira-kira segitu. Nah, karena jauh ya itu paling belakang. Kanjeng Nabi jalan. Setelah selesai sholat, Kanjeng Nabi suruh naik buruk lagi. Pada suatu tempat setelah perjalanan beberapa saat, ternyata turun malaikat Jibril bersama Rasulullah. Ya Muhammad, zaman sholat ini sih kita singgah. Antun sholat, munggah pun lunga malih. Qal annai sholai aina sholaita ya Rasulullah. Panjenengan wau sholat ta? Sholat teng pundi? Faqala la, gak ngerti aku. Mboten ngerti. Qal sholaita bi Madyan inda syajarati Musa. Sampai mau sholat iku di kota Madyan. Di kota Madyan iku yaitu kotanya Nabi Syuaib, di mana Nabi Musa sempat hijrah dari Mesir ke kota Madyan, kemudian mendapat perlindungan dari Nabi Syuaib ini kok yang kemudian dinikahkan dengan kedua putrinya. Nah, konon banyak beberapa nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena syajarah wit sing didamel senden Nabi Musa ketika napa jenenge kelelahan lari dari kejaran Firaun. Itu nabi-nabi yang diutus ini selalu melewati dan singgah di pohon tersebut. Lajeng Rasulullah tanglet, Nabi malaikat Jibril tanglet, anna sholaita ya Rasulullah, panjenengan lo sholat teng pundi? Teng Madyan. Madyan itu adalah kota bersejarah, merupakan tempat diutusnya beberapa nabi, termasuk khususnya sejarah terbesar adalah pengalaman Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun lari ke kota Madyan, kemudian kecapean senden pada suatu pohon, yang kemudian disitulah Rasulullah SAW diperintahkan sholat oleh malaikat Jibril. Setelah dari kota Madyan, dalam melanjutkan peristiwa perjalanan Isra, ya, Kanjeng Nabi akhirnya sampai pada satu tempat. Sampai pada satu tempat disuruh sholat lagi Rasulullah SAW. Setelah sholat, ya bukan tanglet Rasulullah. Begitu naik kendaraan ditanya lagi oleh malaikat Jibril, anna aina sholaita ya Rasulullah, di mana sampean sholat? Oh, ya gak ngerti ya Jibril. Qal sholaita bi Tur Sina haitsu kallamallahu Musa alaihi salam. Sampean mau sholat iku di Gunung Tursina. Apa Gunung Tursina itu? Gunung yang bersejarah di mana Nabi Musa memukulkan tongkatnya, lalu dengan tongkat itu memancarlah isna asyara aina, 12 mata air dalam Al-Qur'an. Melalui Gunung Tursina itulah Allah Subhanahu wa taala kallamallahu Musa taklima. Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan Nabi Musa diajak bicara walaupun gunungnya lalu hancur. Nah, setelah di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk melanjutkan perjalanan Isra. Setelah mampir di Gunung Tursina,
kemudian hampir sampai di napa jenenge Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampir lebih dulu nggih teng pundi? Teng Baitul Laham, termasuk area sekitar napa jenenge Baitul Maqdis. Tapi sebelum ke Masjidil Aqsa, Rasulullah diperintahkan, mari kita turun ya Muhammad, sholli, amal sholat. Sama ngerti sholat nang di mau? Iku ngono sampean sholat teng Baitul Laham, yaitu tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Dan seterusnya sampai terakhir beliau sampai ke apa? Al-Masjidil Aqsa. Nah, ketika sampai ke Masjidil Aqsa itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperkenankan untuk bertemu dengan sejumlah nabi, kemudian sholat. Dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam dan dimakmumi oleh sejumlah nabi dan rasul. Ini baru potongan peristiwa Isra. Apa yang kita bisa ambil pelajaran? Begini hikmahnya lah kata Isra nih, ya hikmah terbesar nih adalah ketika terjadi napa jenenge terjadi al-munajah napa jenenge pematur pertemuan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian mendapat sholat. Tapi rangkaian peristiwa sebelum Mi'raj, lah niku Rasulullah diperkenankan untuk menghayati sejarah. Ini pentingnya sejarah. Jadi Rasulullah dibawa dulu ke Madinah, dibawa dulu ke Gunung Tursina, ke kota Madian dan lain sebagainya. Itu adalah agar Rasulullah memahami tentang pentingnya napak tilas, pentingnya membaca sejarah masa lampau. Kenapa? Karena sejarah itu adalah peristiwa yang akan berulang. Dia berulang. Contohnya berulang ya apa? Hikmah Nabi Muhammad SAW mengetahui peristiwa Madian. Ya itu loh. Kenapa? Karena Rasulullah sebagai utusan Gusti Allah akan mengalami cobaan, akan mengalami peristiwa, akan mengalami siksaan dari orang-orang yang tidak beriman, sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa itu penduduk Mesir. Mesir niku terdiri dari dua suku. Satunya suku Kipti, yang kedua sukunya Fir'aun. Sukunya Fir'aun itu apa supe kula jeneng. Ternyata Nabi Musa mempunyai resiko peristiwa yang mengharuskan beliau berhijrah. Akhirnya hijrahlah beliau ke kota Madian. Nah, kota Madian itunya yang kemudian menyelamatkan Nabi Musa. Dan Nabi Syu'aib ini tidak satu marga, bukan bangsa Kipti, juga bukan bangsa Mesir, bangsa Madian. Dialah yang melindungi Nabi Musa. Nah, ini penting. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisrakan Nabi lalu mampir ke nyapa jenenge Gunung Tursina. Itu juga merupakan pelajaran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peristiwa kepada Nabi Musa bahwa tidak ada seorang nabi pun yang mendapat kesempatan berhadap-hadapan
bermunajat langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa itu diajak bicara dari balik gunung. Yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an, enggak, nek kon kepengin ketemu aku ya Musa, deloken sik nang ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Deloken nang gunung. Nek gunung itu tetap berarti kon iso ketemu aku. Tapi nek gunung itu hancur, cukup kamu bermukhatabah, nggih, bermukalamah, bermunajat dengan aku hanya napa jenenge melalui wa kallamallahu Musa taklima, hanya mendengar suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sejarah. Demikian juga ketika beliau diampirkan ke tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Isa itu nabi terakhir dari seluruh nabi dan rasul sebelum Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini pentingnya. Demikian juga kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita pahami bahwa di antara hikmah yang tertera di balik peristiwa Isra itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan kepada umat Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya sejarah. Nah, istilah Qur'annya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Kadzalika, dan demikianlah wahai Muhammad, naqussu 'alaika min amba'ir rusul, aku kisahkan kepadamu dari berita-berita para rasul, manusabbitu bihi fu'adak, yaitu kisah yang akan meneguhkan hati. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'ir rusuli manusabbitu bihi fu'adak. Demikianlah wahai Muhammad, aku kisahkan sejarah para nabi dan rasul itu yang merupakan pelajaran yang akan meneguhkan hati. Niku nek teng surat apa? Surat apa niku? Al-Ankabut, buat salah, surat Al-Ankabut. Enten malih surat Thaha ayat 99. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang pentingnya sejarah. Napa? Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra. Kadzalika, demikianlah aku kisahkan kepadamu wahai Muhammad dari kisah-kisah masa lampau, wa qad atainaka min ladunna dzikra, dan sungguh telah aku berikan kepadamu dari sisiku Allah Subhanahu wa Ta'ala dzikra, peringatan. Artinya sejarah itu merupakan sesuatu yang media untuk mengingatkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki peristiwa Isra, dereng bahas peristiwa Mi'raj. Napa kok dereng? Nggih, soalnya wis terasa ngantuk, jam 09.00. Jadi gak tutup nang Mi'raj, cukup Isra ae. Mi'raj insyaallah kita lanjutkan pada malam Selasa yang akan datang. Setuju apa mboten? Setuju apa mboten? Masih mboten setuju, pun paham kula wong ngopi akeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, karena situasi dan suasananya di pancen yang penting istiqomah. Nggih, muga-muga majelis kita niki dijaga dening Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita ini diberi rezeki istiqomah. Nggih, pun lali kula mboten bosen mengingatkan apa yang kita baca malam ini
Jangan lupa walaupun tidak dalam keadaan bersama-sama, dipimpin oleh takmir Musholla Nurul Ikhlas, Asmaul Husna ini diwaca. Sing lembaran niku lampu enten teng mriki lembaran. Nek mboten enten disiapkan, mumpung iki sik bulan Rejab, nanti bulan Sya'ban dibaca, bulan Ramadan dibaca. Kapan macane? Mantun subuh, mboten napa-napa. Mantun asar menjelang buka, nggih. Jam setengah 6 diwaca. Jam 6 kurang titik buka. Ngoten nggih. Amin Allahumma ya rabbal nggih Pak jeneng Pak Nyiman, Pak Nyoman, Pak Nyaman. Nggih. Pak Nyaman iki cara Madura nyaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma taqabbal rabbana wa aqbalna bi dzil fatihah wa ala manasir Syekh Abu Bakar Al-Adani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha nas'aluka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Barik ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Basit ya Khabir ya Rafi ya Mu'izzu ya Mudillu ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Azim ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Aliyyu ya Kabir ya Habib ya Muqim ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubadi'u ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Majid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir
يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقصر يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور إلهي نسأل بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعماء فينا توسلنا به في كل أمر ليقضي الخلق رب العالمين وفي الأسماء ما وردت بنصه وما في الغيب مخزونا موصولا في كل كتاب أنزله تعالى وقرآن الجبال المؤمنين وبالهادي توكلنا ولدنا وكل الأنبياء والمرسلين وأهلهم مع أصحاب جمعا توسلنا وكل تابعين لكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله قرا وكل الأولياء والصالحين أخذت به الإمام الخطأ وجه الدين تاج العارفين رق برتبة التحقيق والقى وقد جمع الشريعة واليقين ولتوعد دروس القطب أجلا عن القلب الصدر الصادقين حبيب الدين يهديني حقا له تحكيمنا وبه اهتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يوم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسطول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الجامعين إلهي نسأل بالاسم الأعظم وجاه المصطفى بلغ علينا لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان
المعبود بكل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان الله مذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاد من الأوائل مقتدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك واقل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum dun agungi pangapunten dhateng sedayane mbok menawi wonten salah lepati pamatur. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.